Sholat nggak bisa khusyuk, teringat dunia aja. Zikir hatinya gelap, teringat dunia aja. Kenapa? Karena ngomong dunia terus. Nah, nanti kalau kita ngomong agama, insya Allah hati kita ini dikit-dikit akan jadi tambah bersih. Insya Allah, kan? Bicarakan ini di masjid-masjid kita hidupkan ini suasana ini di masjid-masjid kita. Dan nanti kalau ada jamaah-jamaah datang ke masjid kita bantu mereka. Insya Allah, kan? Dibantu apa? Nggak usah dibantu makanan, minuman, itu nggak penting betul. Semua jamaah yang gerak sudah bawa bekal masing-masing. Bantuan yang paling penting, kamu bantu mereka untuk bergerak dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, untuk mengingatkan manusia ini kepada Allah. Mengingatkan manusia ini bahwa setiap melihat makhluk harus teringat Allah. Setiap melihat dunia teringat akhirat. Orang ini sekarang melihat makhluk teringat makhluk. Itu namanya puter. Dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, puter, akhirnya pusing, stres. Dari dunia ke dunia, dari dunia ke dunia. Nah, kalau orang pinter itu dari makhluk menuju Allah, dari dunia menuju akhirat. Nah, itu baru orang maju itu. Kalau dari dunia ke dunia, namanya orang apa? Orang mumet, puter ya, dunia ke dunia, dunia ke dunia, dunia ke dunia. Sekolah ngomong dunia, setelah tamat sekolah cari dunia, ngerti-ngerti meninggal dunia. Nah, dunia, melihat dunia teringat akhirat, melihat makhluk teringat Allah. Ya, ini baru orang itu maju namanya. Ini profesor, doktor, matematik. Dunia ke dunia apa dunia ke akhirat? Dunia ke dunia. Oh, mumet kamu belum maju. Kamu tuh pusing seperti gasingan. Pusing. Kalau dunia untuk akhirat baru maju. Insyaallah, kan? Ini kita harus belajar, kan, biar kita nggak jadi orang pusing. Masjidnya dihidupkan. Ini sumber hidayah ini masjid diantaranya. Sumber hidayah itu masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Masjid itu sumber hidayah. Maka kita harus menjadi orang-orang ahli masjid. Insyaallah, kan? Dan kita ajak seluruh umat untuk jadi ahli masjid. Kalau orang itu jauh dari masjid, nanti jauh dari sumber hidayah. Akhirnya kering. Kemudian kan, sekarang membuat halakoh. Sekarang kapan kita ini keluar? Kalau kita sekarang belum bisa keluar, kita bikin perencanaan, bikin persiapan. Siapa bikin persiapan, dapat pahala juga. Kapan keluarnya? Jumat akan datang, Minggu akan datang. Terakhir Istimewa Jawa Timur tanggal 22 Juni. Ngerti jane? Yaitu semua kita keluar minimal 40 hari. Bagaimana, kan? Mulai niat mulai sekarang, maka sampai Juni dapat pahala terus. Insyaallah, kan? Sekarang janjian dengan temannya masing-masing, ngantepkan niat 3-3-4-4. Kapan mau keluar? Nah, silakan 5 menit baru kumpul dengan kawasan masing-masing. Monggo, 3-3 lagi. Tambah banyak bicara agama, insyaallah hatinya nanti tambah bersih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimulakan oleh Allah, senantiasa kita dengarkan, senantiasa kita sampaikan, senantiasa kita renungi dan kita tanamkan dalam hati bahwasanya yang berkuasa itu hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Yang menentukan hanya Allah. Yang pantas disembah hanya Allah. Yang pantas ditakuti hanya Allah. Yang pantas diharap hanya Allah. Wahdahu, hanya Allah sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah itu maksudnya selain Allah itu sama sekali tidak ikut menentukan apa-apa. Raja-raja tidak ikut menentukan apapun. Rakyat juga tidak bisa menentukan apapun. Manusia semuanya tidak bisa menentukan apapun. Jin, setan tidak bisa menentukan apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Tidak ada apa-apanya illallah, kecuali dengan kehendak Allah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Ini dalam satu doa yang diajarkan Nabi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kalau umat semuanya berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali tidak akan bisa mengenai kita kecuali perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Dan ketahuilah bahwa bila seluruh umat berkumpul menjadi satu, orang Indonesia, orang Amerika, orang dalam negeri, orang luar negeri, berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Jadi masalah kita ini hanya dengan Allah sebetulnya. Masalah kita bukan dengan ayah, bukan dengan ibu, bukan dengan Amerika, bukan dengan Cina, bukan dengan Belanda, bukan dengan pemerintah, bukan dengan rakyat. Masalah kita ini dengan yang menciptakan semuanya itu, yang mengatur semua itu, yang mengontrol semua itu. Masalah kita itu hanya dengan Allah Jalla Jalaluhu wa amma nabaluhu. Kalau Allah menghendaki baik untuk kita, akan terjadi kebaikan-kebaikan. Kalau Allah menghendaki keburukan untuk kita, yang terjadi pasti keburukan-keburukan. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi dikatakan, "Hei manusia, janganlah kamu sibuk mencaci raja-raja, karena hati raja-raja itu di tanganku," kata Allah. Sibuklah kamu dengan aku,
sibuklah kamu dengan taat kepada aku, maka aku akan jadikan hati raja-raja sayang kepada kamu. Kadang-kadang kita punya pandangan, saya punya masalah dengan ayah saya. Bukan. Kamu tidak punya masalah dengan ayah kamu. Masalah kamu pada hakikatnya dengan yang memegang hati ayahmu, yang mengendalikan kehidupan ayahmu, yang menyetir otaknya ayahmu, yang menciptakan ayahmu. Masalah kamu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu baik dengan Allah, mudah saja bagi Allah untuk membuat baik ayah kamu. Saya itu punya masalah dengan ibu saya. Bukan. Masalah kamu itu sebetulnya dengan yang menciptakan ibu kamu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya itu mau punya masalah dengan timur, barat, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tidak. Kamu itu masalahnya dengan yang menciptakan atas, bawah, kanan, kiri, timur, barat, yang menciptakan seluruh makhluk, yang mengendalikan seluruh makhluk, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Barang siapa memperbaiki urusan antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan dia dengan manusia. Namulakan ta'ala, ada seorang ulama datang ke pasar kuda. Dia melihat kuda besar, dijual murah. Heran beliau ini, kuda besar bagus kok, harganya murah. Betul ini harganya sekian? Betul. Kok murah sekali? Iya, ini kuda ini bagus sebetulnya, tapi nakal Pak Kiai. Nakalnya setengah mati ini. Kalau dinaiki mesti menjatuhkan yang naik itu. Maka saya jual murah lah. Berapa? Sudah sak maunya Pak Kiai, terserah. Saya sudah pusing mikirkan kuda ini. Betul itu? Ya. Sudah saya beli. Kemudian setelah dibeli oleh Pak Kiai ini, kudanya dibisiki, "Hei kuda, kamu jangan nakal ya. Saya ini sudah tobat kepada Allah. Saya dulu juga nakal seperti kamu, tapi sekarang saya sudah tobat betul sama Allah. Saya enggak berani berbuat maksiat. Maka kamu sekarang milik saya, jangan nakal ya." Diam aja kuda. Tapi Allah kasih paham sama kuda ini. Setelah itu ditunggangi sama Pak Kiai kemana-mana itu nurut aja, nggak pernah nakal lagi. Istri saya itu nakal, nentang terus. Jangan bilang begitu. Mungkin kamu yang nakal, tidak taat kepada Allah, akhirnya istrimu nentang kamu. Itu hukuman dari Allah untuk kamu. Istighfar aja daripada nyaci istrinya. Cari istri itu sulit. Istighfar, tobat aja. Kalau Allah ingin merubah hati istri kamu, mudah saja. Orang kampung saya ini sulit. Hatinya keras-keras, kayak keturunan Abu Jahal. Jangan bilang begitu, keturunan Abu Jahal itu jadi wali-wali. Sekarang tobat saja kepada Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya.
maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan seluruh manusia. Tetapi sebelum Allah kasih itu diuji dulu. Yang mulia baginda Muhammad SAW dakwah di Mekah 10 tahun lebih, itu kesusahan saja. Pergi ke Taif, tambah keras lagi orang Taif. Notok sudah. Ila man takiluni ila qaribin malaktahu amri am ila ba'idin yatajahhamuni. Sampai Nabi itu sudah betul-betul terasa notok, buntu jalan. Mau kemana saya? Orang Mekah, kerabat-kerabat saya, sikapnya begitu sangat buruk. Yang jauh orang Taif, sikapnya juga lebih buruk lagi. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Orang iman itu begitu. Asalkan Allah tidak marah, tidak peduli. Pulanglah yang mulia baginda Muhammad SAW dari Taif sampai di Mekah, diangkat ke langit, Isra Mi'raj. Seolah-olah Allah memberikan ketenangan kepada nabinya, memberikan hiburan kepada nabinya. Orang-orang bumi tidak mau menerima kamu Muhammad. Oh, makhluk-makhluk langit semua menyambut kamu. Para nabi-nabi, para malaikat semua sedang menunggu kamu di langit. Ayo pergi ke langit. Dikirim Buraq naik ke langit bersama Jibril alaihissalam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka di sana oleh Allah ditampakkan tangga indah sekali. Kamu naik tangga di sini bersama Jibril, naik ke langit. Tangga naik ke langit itu adanya di Masjidil Aqsa sana. Dan semua orang yang beriman, kalau nanti mati dalam keadaan iman, nyawanya itu akan naik ke langit melalui tangga Isra Mi'raj itu. Kamu nanti akan melihat sendiri. Oh, ini toh. Maka kata Nabi, orang mati itu biasanya matanya melotot gitu. Karena itu terkejut melihat tangga tadi. Kok indah sekali. Bukan seperti tangga-tangga yang di Temboro, yang di Cina, Belanda. Bukan, tangga yang indah sekali. Naik ke situ, sampai ke langit. Pengen tahu? Kamu mati dulu. Nanti kamu lihat itu. Tapi syaratnya mati dalam iman. Kalau tidak mati dalam iman, tidak akan melihat tangga itu. Dia ambles ke sana, ke bawah, bukan naik ke langit. Jadi semulaikan Allah Ta'ala Nabi dakwah sekian lama di Makkah, terus kesulitan-kesulitan, akhirnya oleh Allah diangkat ke langit. Naik ke langit pertama, kedua, naik lagi sampai langit ketujuh. Berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ini perlu kamu perhatikan, bukan berarti Allah di langit loh, bukan. Allah tidak bertempat. Allah sudah ada sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Allah sudah ada sebelum ada tempat. Allah tidak bertempat. Allah tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Cuman Allah Subhanahu wa taala memilihkan tempat yang istimewa
untuk baginda Nabi alaihi salatu wasalam untuk pertemuan yang agung ini, pertemuan dengan Allah langsung. Kapan pertemuan itu? Setelah di Mekah dimusuhi, di Taif dilempari batu. Semua memusuhi Nabi, menyusahkan Nabi. Yang di rumah yang agak menenangkan Nabi itu istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, wafat juga. Di rumah sudah enggak ada yang menenangkan lagi. Di luar semua orang memusuhi. Luar kota tambah lagi memusuhi. Tapi illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, ya Allah, asalkan engkau tidak marah, aku tidak peduli. Ini sifatnya orang beriman, malaikat. Laitama baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu wa kullu ma fawqa turabi turabu. Alangkah senangnya kalau hubungan antara aku dan engkau ya Allah baik. Walaupun hubunganku dengan seluruh manusia rusak semua. Asalkan engkau tidak marah kepada aku, perkara semua ini kecil. Karena semua yang di atas tanah akhirnya jadi tanah juga. Ini syairnya orang yang mabuk cinta. Mabuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang iman harus begitu itu. Jangan cengeng. Wah, gimana ini? Gimana? Hamba Allah gimana. Asalkan Allah baik dengan kamu, semua masalah akan jadi baik. Kalau kamu sudah tidak baik dengan Allah, jangan berharap ada perkara jadi baik. Itu orang itu maksiat terus, tapi orang-orang baik sama dia. Oh, sebentar lagi seluruh makhluk akan menyusahkan dia kalau dia maksiat terus. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang nanti di akhirat akan bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang takwa. Kalau orang itu takwa, itu akan jadi teman selama-lamanya. Tapi kalau tidak takwa, kekasih-kekasih kamu satu saat akan jadi musuh kamu. Maka ada seorang ulama zaman tabi'in, namanya Abu Abdurrahman Al-Qis. Dia ini begitu rajin ibadah, sehingga disebut Al-Qis, pendeta di Madinah. Orangnya Masya Allah. Nah, orang itu kalau ibadah terus itu wajahnya jadi bercahaya, sehingga ada perempuan itu yang ngintai dia terus, ngintai. Dan perempuannya ini lama-lama itu nyegat beliau ketika beliau pulang dari masjid. Tapi beliau menundukkan pandangan, nggak mau lihat. Maka perempuan itu bilang, apakah kamu tidak cinta sama saya? Oh, sangat cinta, katanya ulama itu. Kenapa kamu tidak melihat kepada saya? Saya tidak mau maksiat, karena kalau maksiat nanti kamu jadi musuh saya di akhirat selama-lamanya. Kamu ingin jadi musuh saya? Tidak, kamu ingin jadi kekasih saya. Jangan maksiat kalau begitu. Jalan terus. Akhirnya beliau berpikir, wah ini di Madinah sebetulnya, tapi bahaya ini saya ini. Langsung beliau keluar, pokoknya saya tidak akan pulang sebelum mati.
Makanya beliau keluar jihad sampai mati. Itu ulama-ulama dulu itu begitu. Kalau sudah di rumah kelihatannya dunia mulai datang, godaan-godaan datang, keluar. Hidup sekali aja kok maksiat. Ya, rugi selama-lamanya. Insyaallah semua kan? Ini kita tanamkan dalam hati. Namun Allah Ta'ala ketika Nabi diangkat ke langit, berjumpa langsung dengan Allah, berjumpa dengan para Nabi, para Rasul, melihat surga, melihat neraka langsung. Kemudian Nabi turun lagi ke Mekah. Tidak lama kemudian orang-orang Madinah pada masuk Islam. Tidak lama kemudian orang Mekah pun masuk Islam. Tidak lama kemudian orang Taif pun masuk Islam. Tidak lama kemudian dari berbagai arah, timur, barat, kanan, kiri, berbondong-bondong orang masuk Islam. Jadi dakwah itu begitu semua kan. Dakwah, kesulitan sampai rohani kita itu naik. Tawajuh kepada Allah total. Nanti kalau sudah begitu, tiba-tiba hidayah datang ke di mana-mana. Orang-orang datang dari mana-mana. Mari kita sabar. Insyaallah malaikat. Senantiasa kita bicarakan, kita dengarkan, kita renungi, betul-betul makhluk tidak kuasa. Yang kuasa hanya Allah. Sehingga kalau ada masalah apa-apa, kita bisa mengucapkan seperti ucapan Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Dialah Allah sebaik-baiknya yang diserahi segala urusan. Senantiasa kita bicarakan, kita dengarkan, kita renungi bahwa yang kuasa Allah. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah yang berkuasa. Sehingga kalau ada masalah, kita bisa mengucapkan seperti perkataan Nabi Musa, inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersamaku. Begitu itu. Senantiasa kita sampaikan, kita dengarkan, kita renungi, dan kita doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hakikat yakin. Sehingga kalau ada masalah apa-apa, kita bisa mengucapkan yang diucapkan oleh yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika di Uhud, orang kafir datang di depan, belakang, kanan, kiri. Rasulullah mengatakan, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Langsung orang kafir itu depan, belakang, kanan, kiri terlempar semua. Jadi ini bukan hanya pengajian. Pengajiannya kita sudah ngerti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah ya Allah, hanya Engkau yang kami mintai tolong. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita latihan. Ngadepi masalah apa saja, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa saja, masalah siapa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iman itu semulaikan. Namanya hati itu kata Imam Ghazali perlu latihan. Seperti kalau tangan itu dilatih. Latih jurus. Nah,
1000 kali, 2000, 5000, 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya lama-lama kuat. Balok es sekian, brol gitu. Karena sudah dilatih berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Otak juga begitu, perlu dilatih. Itu lihat anak-anak di pondok itu. Anak-anak kecil sudah pada ngapal Quran. Umur 10 tahun sudah khatam Quran di luar kepala kayak Fatihah. Ya. Karena apa? Dia latihan. Lama-lama jadi mudah ngapalkan itu. Begitu juga iman mereka. Kalau kita menghadapi apa-apa, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap menghadapi masalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lama-lama hati kita jadi kuat. Lama-lama hati kita jadi kuat, iman kita jadi lurus. Akhirnya kita punya sifat, namanya sifat tawakal, bergantung kepada Allah. Kalau orang itu sudah punya sifat begitu, oh masalah apa saja gagal, selesai. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa punya sifat tawakal, bergantung hanya kepada Allah, Allah akan cukupi seluruh urusannya. Maka Nabi Ibrahim itu kena masalah-masalah. Ayahnya marah, masyarakatnya marah, rajanya marah, tentara-tentara marah. Apa yang beliau buat? Tambah beliau kuatkan bergantungnya kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah. Barang-barang kejadian biasa dirubah oleh Allah di depan orang ahli tawakal ini. Api yang panas berubah jadi sejuk dan menyelamatkan. Bukan hanya sejuk saja, sejuk dan menyelamatkan. Ya narukuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api, Allah berfirman, "Hai api, jadilah kamu sejuk dan keselamatan buat Ibrahim." Kata para ulama, seumpama Allah berfirman, "Jadilah api kamu sejuk," maka Nabi Ibrahim akan mati membeku di situ semua, kademen nanti. Tapi Allah berfirman, "Bardan wa salaman ala Ibrahim," sejuk dan keselamatan. Sehingga Nabi Ibrahim itu di dalam api itu senang, ayem tenang. Sehingga anaknya Raja Namrud yang perempuan, dia naik ke bangunan atas, lihat Nabi Ibrahim itu di dalam api kok kelihatannya enak, seneng gitu. Loh, alangkah baiknya itu Tuhannya Ibrahim, katanya anaknya Namrud itu. Dalam api Ibrahim bisa senang-senang ini. Langsung dia terjun ke dekat Nabi Ibrahim itu. Saya beriman dengan Tuhannya Ibrahim. Leng. Dia ikut sejuk juga di situ. Masya Allah. Ini perempuan baru masuk Islam, tapi yakinnya kuat. Langsung datang pertolongan Allah. Karpun lama ngantuan. Apalagi kok suruh terjun dalam api, terjun 4 bulan aja nggak berani. 4 bulan mati aku nih 4 bulan ini. Imannya orang munggah-munggah, ora wani. Kayak anaknya Namrud tuh. Anaknya Namrud ini, loh, kok Tuhannya Ibrahim kok bagus sekali. Ibrahim bisa enak di situ. Dah saya ikut. Saya beriman dengan Tuhannya Ibrahim. Leng. Langsung malah ikut di situ dengan Nabi Ibrahim, adem dalam api. Bismillahirrahmanirrahim.
Ahli ngomong sudah banyak sekarang itu, ahli yakin yang sedikit. Bagaimana supaya mendapatkan yakin ini? Kata Maulana Yusuf, kalau ketika istimewa di Pakistan yang datang berjuta-juta datang, bikinkan kemah kurang lagi, bikinkan kemah kurang lagi. Ini sekarang lagi istimewa ini di Pekanbaru, di Lampung, di mana-mana istimewa. Terakhir nanti Cikampek. Alhamdulillah cukup banyak yang datang. Tapi kata saya Yusuf, walaupun berjuta-juta orang datang untuk memperjuangkan agama, kalau tidak ada orang ahlul yakin, nggak akan ada keberhasilan. Keberhasilan perjuangan agama ini kalau ada orang-orang ahlul yakin di situ. Dan yakin itu akan datang dalam hati kita dengan pemberian Allah. Maka kita minta sama Allah. Pertama, usahanya kalau orang itu mujahadah dengan istiqomah, maka akan timbul yakin. Pertama doa, kedua kali mau mujahadah, berjuang mengikuti Rasulullah SAW secara istiqomah. Pahit, manis, ada teman, nggak ada teman, lagi semangat, lagi loyo, terus dengan ikhlas. Lama-lama hati itu akan jadi kokoh sehingga timbul sifat yakin dalam hati. Kalau timbul sifat yakin, amalan kita ini sedikit gitu saja, nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Doa kita pendek gitu saja, nilainya sudah sangat tinggi di sisi Allah. Kayak Ala bin Hadrami, seorang sahabat berjalan di depannya lautan, doanya pendek aja. Ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim, ajisni, kata beliau. Ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim, ya Allah seberangkan aku. Maka beliau berjalan di atas lautan dengan temannya beribu-ribu itu sampai ke Bahrain sana. Dari Jazirah Arab ke Bahrain. Sekarang oleh Raja Saudi dibikin jembatan kayak Suramadu begitu. Ketinggalan itu. Ketinggalan Raja Saudi ketinggalan. Ya. Ala ibn Hadrami 1400 tahun yang lalu nggak usah pakai jembatan. Ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim, ajisni. Ya Allah, ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim, seberangkan aku, nyebrang. Ada musuh datang di seberang kali, kalinya kering. Di sini Ala bin Hadrami dengan teman-temannya, musuh banyak datang. Ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim, segahlah mereka ya Allah. Tahu hujan deras, kalinya banjir, musuhnya nggak bisa lewat, cuman pelongo. Bisa melihat tapi nggak bisa nyerang. Doanya satu saja. Untuk nyebrang lautan ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim. Untuk mendatangkan hujan itu juga doanya satu aja. Karena beliau bukan hanya doa, sudah kenal dengan Allah. Ketika sudah kenal dengan Allah itu ya semono kuwi dadine. Ya supaya kenal itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita mengenal, supaya kenal bagaimana? Kita mengenal dengan dakwah, dengan taklim, dengan ibadah, dengan doa. Lama-lama nanti Allah buka jalan berkenalan dengan Allah. Karena kita tiap hari itu sibuk dengan manusia, akhirnya kenal dengan manusia. Tiap hari sibuk berhubungan dengan Pak Lurah, akhirnya kenal dengan Pak Lurah. Tiap hari sibuk dengan Pak Bupati, kenal Pak Bupati. Kalau tiap hari sibuk dengan Allah, akhirnya kenal Allah.
Sibukkan diri kita dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Sibuk mengingati Allah, sibuk menjalankan perintah Allah, sibuk menjauhi larangan Allah, sibuk menjalankan dakwah mengajak manusia kepada Allah. Sibuk dengan Allah. Barang siapa sibuk dengan Allah, Allah akan jadikan manusia-manusia sibuk berkhidmat sama dia. Sejauh mana kita sibuk dengan Allah, maka nanti manusia-manusia itu tahu-tahu Allah gerakkan untuk membantu kita. Itu sunnatullah. Tapi diuji dulu, tenanan lagi. Ngaku-ngaku khidmat ning agama ning Gusti Allah apa ya tenanan nih. Kalau Allah diuji. Diuji kok cuma teles sae. Oh, tenanan iki. Padahal Allah wis ngerti jane. Tenanan atau mboten tenanan niku nggih mboten saduji Gusti Allah nggih ngerti. Ya. Tapi panjenengan sunatullah niku nek Allah badhe maringi diuji. Bukan karena Allah ingin tahu, Allah sudah tahu semuanya. Tapi itulah aturan Allah. Kalau mau ngasih nguji dulu, diuji. Menes ketok tenanan wis diwehi. Insyaallah malaikat. Allah menjadikan semua perkara ini mudah, sangat mudah juga bisa. Allah menjadikan sangat sulit juga bisa. Tapi Allah memberikan ujian-ujian kepada manusia ini agar mereka tambah mulia di sisi Allah, tambah banyak pahalanya, tambah tinggi derajatnya di surga Allah. Allah menjadikan mudah, bisa. Allah menjadikan kita seperti malaikat, nggak pernah sakit, nggak pernah mumet, nggak pernah pusing, nggak pernah pegel-pegel linu, sehat terus. Allah bisa. Allah jadikan kamu sakit, pegel linu, ngeri-ngerian, ngantuk. Karena Allah ingin menguji kamu itu. Gimana kamu itu? Ingin akhirat itu ngomong kosong beneran. Walanabluwannakum. Allah menguji kamu. Dunia ini dijadikan oleh Allah untuk tempat ujian. Kalau diuji kok terus saja, akhirnya Allah didatangkan barokah-barokah, kebaikan-kebaikan. Baca Al-Quran, sejarahnya para nabi, sejarahnya para sahabat, sejarahnya para wali-wali Allah. Semuanya begitu. Diuji dulu, kalau terus istiqomah, kemudian datang kemudahan-kemudahan dari segala arah. Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar itu bagaimana? Dalam kondisi apapun tetap istiqomah, itu namanya sabar. Istiqomah amalnya, istiqomah akhlaknya, istiqomah bergantungnya kepada Allah. Istiqomah amal, dijaga seluruh amalan. Dakwahnya, ibadahnya, ta'limnya, zikirnya, semuanya. Insyaallah kita niatkan semua kan. Istiqomah akhlaknya. Seperti Rasulullah di Taif itu istiqomah akhlak namanya semuanya kan. Sudah dilempari batu, diusir, hinakan, tetap saja sayang kepada umat. Ketika malaikat pun dikirim oleh Allah untuk menghancurkan orang Taif, Nabi mengatakan jangan. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, saya berharap ada anak cucunya yang masuk Islam. Istiqomah akhlak. Kalau orang berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama dia, itu namanya balas budi, biasa itu. Kalau orang dibaiki kok malah berbuat jelek, itu orang gila. Orang-orang berbuat baik, kita ganti juga berbuat baik, itu sudah biasa. Itu memang manusia normal begitu. Tapi namanya akhlak yang mulia, akhlaknya Rasulullah tidak begitu itu. Orang-orang berbuat jahat, tapi beliau membalas dengan berbuat baik.
Abu Jahal dengan teman-temannya musyawarah untuk membunuh beliau. Beliau musyawarah bagaimana Abu Jahal itu masuk Islam, masuk surga. Nah ini akhlak namanya. Ini namanya akhlak. Walaupun bayan yang dengarkan ngantuk, tetap istiqomah bayan terus. Ini belajaran akhlak sebetulnya. Akhlak yang baik. Kalau akhlak yang buruk, walaupun dibangunkan tetap tidur terus. Saya istiqomah tidur Pak saya. Ya nanti kalau oleh Allah dijadikan kamu nggak bisa bangun itu mau kamu. Gimana nanti kalau begitu? Ada orang datang kepada Rasulullah, dikasih makan. Tapi orang ini makan dengan tangan kiri. Kebiasaannya begitu. Makan dengan tangan kiri. Maka ditegur sama Rasulullah. Makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Tapi dia ini dasar orang sombong mulai kan. Saya itu nggak bisa makan tangan kanan itu, bisanya ya kiri begini ini. Loh, ditegur kok malah sombong. Wastatokta, semoga kamu nggak bisa ngangkat tangan kanan kamu. Langsung sengkleh, stroke total tangan kanannya. Nggak bisa makan dengan tangan kanan. Gara-gara disabdo sama Rasulullah itu. Untuk peringatan sama orang. Orang itu kalau diingatkan jangan terus malah nggak mau. Gayanya memang saya itu nggak bisa, bisanya begini loh. Nanti kalau nggak bisa betul loh. Saya itu nggak bisa bangun itu, bisanya ya tidur terus begini loh. Nanti kalau nggak bisa bangun betul loh. Jangan nyalahkan saya loh nanti. Ayo, angkat kepalanya yang tidur. Nanti kalau kepalanya ketekluk, nggak bisa bangkit, gimana nanti? Jadi semulaikan Allah Ta'ala, orang itu kalau dikasih arahan agama itu cepet-cepet ngikut gitu. Sami'na wa ta'ana. Oh iya. Nah, saya siap. Nah begitu. Insyaallah mana kan? Apalagi kalau nanti ditaskil 4 bulan. Jangan kita banyak alasan. Loh nanti kalau jadi orang alasan loh kamu. Nah, jangan banyak alasan. Nanti kalau jadi orang alasan bagaimana kamu? Ikut genderuwo sana, orang hutan. Jangan banyak alasan. Bismillah. Insyaallah mana kan? Kesuksesan manusia ini kalau dia taat. Orang itu kalau taat, Masya Allah, kayak Nabi Ibrahim. Beliau tinggal di negeri yang subur di Irak sana. Tiba-tiba diperintah oleh Allah untuk pindah ke Makkah dengan istrinya, dengan anaknya yang masih bayi, kering kerontang, nggak ada orang, nggak ada air. Beliau taat saja. Bismillah, berangkat. Tiba-tiba yang tidak ada air jadi keluar air, namanya air Zam-Zam. Yang tadinya tidak ada orang jadi ramai, seluruh dunia datang ke sana. Barokahnya taat. Nah, di orang itu belajar taat gitu loh. Enggak, setan sekarang pintar belajar agama, diadakan diskusi-diskusi, simposium. Munazarah. Kata Imam Ghazali, ini bukan menimbulkan sifat taat, menimbulkan sifat cerengkel. Nah. Ngomong aja tapi tidak amal. Kalau Allah SWT membenci satu kelompok manusia, maka Allah akan kasih ilham dia ngomong, banyak ngomong. Kritik sana, kritik sini, tonjok sana, tonjok sini. Tapi nggak mau amal apa-apa. Tetapi kalau Allah menghendaki kebaikan untuk satu kaum, Allah kasih ilham amal. Semoga termasuk kita. Insyaallah malaikat. Itu malaikat Allah Ta'ala. Isra Mi'raj ini pelajaran buat kita. Nabi tinggalkan Mekah untuk menghadap kepada Allah itu bagaimana caranya?
Isra Mi'raj itu tinggalkan Mekah ke Masjidil Aqsa. Tinggalkan Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama. Tinggalkan langit pertama, naik kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tinggalkan itu semua, baru bisa menghadap pada Allah. Jadi untuk orang itu hatinya bisa tawajuh menghadap pada Allah, syaratnya harus meninggalkan makhluk-makhluk ini dulu. Tinggalkan rumah, tinggalkan urusan-urusan. Hanya sekarang tawajuh pada Allah. Insya Allah nanti hatinya jadi baik. Insya Allah malaikat. Tidak seterusnya, Isra Mi'raj itu tidak lama, semalam aja itu turun lagi. Begitu juga kalau kita ini, itu Nabi tapi kalau kita semalam belum cukup. Paling sedikit 4 bulan kalau kita. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi itu memang aslinya sudah orang suci. Tapi orang suci yang seperti itu untuk menghadap kepada Allah perlu tinggalkan semuanya dulu. Naik ke langit, tinggalkan bumi, tinggalkan langit, tinggalkan seluruh makhluk, baru menghadap pada Allah. Nah kalau kita ini orang banyak dosa, banyak salah, kotor, ngantuan, loyo, itu perlu latihannya itu pelan-pelan, panjang. Paling sedikit 4 bulan. Assalamualaikum. 4 bulan itu penting malaikat. Menurut pengalaman orang-orang ahli tarbiyah rohani, itu 4 bulan itu akan mendatangkan kesan khusus dalam hati kita. Asalkan 4 bulannya itu betul-betul 4 bulan. 4 bulan sibuk dalam dakwah. 4 bulan sibuk dalam taklim. 4 bulan sibuk di dalam ibadah. 4 bulan sibuk dalam akhlak, khidmat pada umat. 4 bulan tidak maksiat. 4 bulan tidak lihat wanita yang bukan mahram. 4 bulan tidak pegang HP. Kalau 4 bulan masih pegang HP, imannya nanti naiknya itu masih gedek gitu ya, gedek. Enggak bisa itu. Enggak bisa Isra Mi'raj itu enggak bisa. Karena HP itu menghubungkan kita kepada makhluk. Sedangkan maksud khurud itu biar hati itu hubungan kepada Allah, bukan hubungan sama makhluk. Ya jadi ahlul yakin, bukan jadi fikirman. Kalau fikirman itu ngapalkan HP, cetak, bisa hubungan sana, bukan sana, jadinya fikirman. Itu belum ahlul yakin. Ahlul yakin itu ada apa-apa, sholat 2 rakaat, ya Allah, sampai selesai masalah. Ini namanya ahlul yakin. Ini latihan pertama itu 4 bulan. 4 bulan dalam amal terus-menerus. Nah itu sudah 4 bulan gitu-gitu saja. 4 bulannya bagaimana? Kalau 4 bulan ngantuk terus ya, insya Allah nanti habis 4 bulan di istiqomah ngantuk. Begitu semuanya kan. Kalau 4 bulan tawajuh kepada Allah terus-menerus dalam amalan-amalan Rasulullah SAW, nanti pulang 4 bulan itu berubah. Yakinnya tambah kuat, ilmunya bertambah, akhlaknya tambah baik, tidak mudah marah, nggak emosi. Ada orang nempelin dia, alhamdulillah dapat pahala saya. Kalau ditempelin masih marah, perlu 4 bulan lagi. Yaitu 4 bulannya belum sempurna. Seperti orang sekolah itu ujiannya nggak lulus. Sudah 6 tahun sekolah, tapi nggak lulus gimana? Ya ngulang lagi. Jadi jangan saya sudah 4 bulan, loh 4 bulannya lulus kok enggak? Insyaallah mulai kan? Sekarang mulai kan, gini menghadapi istimak kita di seluruh Indonesia ini, istimak di Jakarta terakhir tanggal 25 itu. Dan juga nanti kita akan ada istimak di sini tanggal 15 minggu depan. Maka yang mau keluar 4 bulan atau 40 hari untuk tanggal 15 atau untuk Jakarta atau untuk cash, silahkan berdiri ke selatan. Monggo
Bismillah, takabullah. Ya, monggo. Kalau terasa berat, doa kepada Allah. Allah yang memberatkan, Allah yang meringankan. Kalau Allah meringankan, kayak matahari itu. Berapa beratnya matahari itu, malaikat? Juta-juta, miliar-miliar ton. Lebih besar dari bumi ini, berlipat-lipat. Tapi Allah ringankan ya keleang sudah. Berjalan ribuan tahun. Nggak pernah jatuh itu namanya matahari itu. Karena kenapa? Allah ringankan, ya jadi ringan. Kalau Allah beratkan, insya Allah kerikil itu kita lampar langsung ceblok lagi. Kalau terasa berat, doa sama Allah, ya Allah ringankan, ya Allah mudahkan. Kayak Nabi Musa dapat taskil untuk pergi ke Mesir. Berat rasanya hati. Tapi bukan terus diam. Doa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah longgarkan dadaku. Langsung Allah longgarkan, berangkat, enak kita. Jadi kalau terasa berat, doa. Jangan kalau terasa berat ngelungsep. Apa ngelungsep gitu? Ngelungsep. Delik. Nah. Kalau terasa berat, doa. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, longgarkan dadaku untuk menjalankan perintahmu ini. Maka Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Qarun, Haman, tenang-tenang saja. Karena apa? Hatinya sudah dilonggarkan oleh Allah. Kalau hati disempitkan oleh Allah, apalagi menghadapi Qarun, Haman, Fir'aun, menghadapi RT itu aja sudah bingung. Bahkan tidak ada apa-apa sudah bingung sendiri. Padahal nggak ada masalah apa-apa, bingung. Kulo niki kok bingung monten napa to jane. Lah ning apa to? Jane nggih mboten tenan napa. Iki kok bingung mawon. Ndang 4 bulan ngono lho, Rabbi syrah li sadri. Insyaallah ora sudo bingunge. Insyaallah Bang nggih. Monggo. Sinten malih? Monggo. Jumeneng gak kidul engko. Sapa segede niki, mengki tanggal 15 iki. Medal sakata-katai jamaah niki. Monggo. Ustaz-ustaz yang ada di sini, yang mau keluar 15. Nah, tanggal 15 nanti, bisa berdiri juga. Sana. Kamu lihat sudah ada jamaah belum? Bon. Wes. Selamat teman nggih. Nggih, alhamdulillah. Bon sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan janjian sok kapan arep metu. Tanggal 15 atau tanggal 20. Bon, monggo. Tiga-tiga sekawan-sekawan. Niku sing melek niku cerita teng sing turu. Sing turu cerita ipene apa? Mungkin ipen ketemu sahabat apa-apa. Niku sing turu di gawe. Nggih. Jamong diceritani bayane apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.